Sama Andreas Puspa. Cek sound ini. Iya. Oke. Karena waktunya sudah jam 9.16, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang yang sudah bergabung di Zoom Singkawang, SMA Negeri 1 Singkawang, yang hari ini kita akan mengadakan sebuah webinar tentang sosialisasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di SMA Negeri 1 Singkawang. Dalam hal ini akan tampil nanti narasumber yang merupakan operator utama SMA Negeri 1 Singkawang dan juga operator pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan sebagai operator di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Oke, untuk acara hari ini yang pertama ada sedikit kata sambutan dari Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Singkawang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dwi Aryani Esperijas sebagai Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Singkawang tahun 2021. Kepada Bu Dwi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Zoom meeting sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Singkawang. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan kepada tim IT SMA Negeri 1 Singkawang dan panitia PPDB yang terlibat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru tahun 2021 SMA Negeri 1 Singkawang yang akan dilaksanakan secara daring. Dan akan dilaksanakan rencananya dari tanggal 15 sampai tanggal 22 Juni. Semoga dengan kegiatan ini, dengan kegiatan sosialisasi PPDB ini dapat membantu memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Dwi Aryani selaku Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Singkawang tahun 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Singkawang beserta webinar sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di SMA Negeri 1 Singkawang. Untuk lebih tertibnya jalannya webinar ini, mari Bapak Ibu yang sudah masuk silahkan di mute mikrofonnya, kemudian bisa menampilkan videonya supaya kita juga bisa saling mengenal. Silakan ya. Jadi nanti ketika pelaksanaan sosialisasi ini akan ditampilkan dari narasumber. Setelah narasumber selesai menampilkan paparannya, maka diberi kesempatan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan. Dalam sosialisasi ini nanti akan ditampilkan tutorial tentang bagaimana masuk melalui PPDB online yang akan disampaikan oleh Bapak Suyatno Eskom selaku operator utama. Dan nanti juga barangkali ada hambatan atau kesulitan dari para peserta didik baru yang mendaftarkan online. Perlu tahu tip dan triknya. Artinya ada beberapa yang harus diperhatikan ketika mendaftar. Contohnya misalnya emailnya tidak boleh berubah, kemudian passwordnya jangan sampai lupa. Kemudian masih banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan betul oleh para peserta didik, calon peserta didik baru di dalam pendaftaran online ini.
Oke, marilah kita buka dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga acara sosialisasi PPDB SMA Negeri 1 Singkawang tahun 2021 ini berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Singkawang yang sudah masuk dalam Zoom atau Zoom Singkawang, ya, silahkan kita saksikan penampilan dari narasumber kita, Bapak Suyatno Eskom. Bapak lewat langsung atau gimana? Oke, kita saksikan bersama Bapak Suyatno Eskom. Ya. Ya. Oke, sambil menunggu persiapan teknis dari operator. Silakan dipersiapkan, barangkali mau mencatat, catatannya dipersiapkan. Dan nanti ada forum diskusi ya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya sepuas-puasnya tentang barangkali banyak unek-unek tentang PPDB online ini. Gimana Pak Yara, sudah siap? Untuk sementara hari ini yang sudah bergabung ada 29 orang. Ya, di hari Sabtu ini mungkin ada yang libur dan ada juga yang masuk kantor ya. Mungkin yang full day atau yang libur bisa memantau ini dan memanfaatkan forum ini untuk betul-betul meng-cross-check barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua serta webinar sosialisasi PPDB SMA Negeri 1 Singkawang. Ya, jumlah peserta semakin bertambah. Kita kapasitas sampai 100 ya. Jadi beruntung Bapak Ibu yang sudah bergabung lewat Zoom sampai 100. Nanti kalau masih ada yang berminat lagi, tolong sampaikan kepada saudara atau yang lainnya bahwa kita juga live di YouTube SMA Negeri 1 Singkawang di Semansa_Singkawang Official. Kemudian juga kita live IG ya, yang memantau lewat Instagram SMA Negeri 1 Singkawang, bisa menyaksikan tersebut. Oke, ini Pak Suyatno Eskom sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau adalah sarjana komputer dari Yogyakarta yang sudah mengabdikan di SMA Negeri 1 Singkawang selama hampir 20 tahun ya. Dan kepakaran beliau tentang komunikasi kita tidak saksikan lagi. Mari kita saksikan kepada Bapak Suyatno Eskom, kami persilahkan waktunya ya sampai 1 jam ya Pak Yatno. Kalau kurang ya kasih bonus sedikit, tapi kalau lebih harus cut sampai 1 jam karena kita nanti diskusinya mungkin lebih banyak. Karena nanti pasti banyak kendala-kendala atau masalah yang menjadi unek-unek para peserta webinar hari ini. Kepada Bapak Suyatno kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar via Zoom maupun yang menyaksikan via Instagram ya, live di Instagram. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami akan mensosialisasikan penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Singkawang tahun pelajaran 2021-2022. Adapun materi yang akan kami sampaikan di sini, yaitu yang pertama terkait dengan ketentuan umum PPDB khususnya di SMA Negeri 1 Singkawang, dan yang kedua terkait dengan gambaran teknis bagaimana calon peserta didik mendaftar, kemudian di web kami juga sudah kami informasikan, sudah kami tampilkan terkait dengan ketentuan penerimaan peserta didik baru, mulai dari persyaratan, kemudian ketentuan peserta, jalur seleksi dan sebagainya. Di mana ketentuan yang kita tuangkan di situ mengacu pada Juknis . Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama terkait dengan ketentuan umum ini, saya akan menyampaikan gambaran umum saja ya. Ini kita mengacu pada Juknis PPDB. Saya akan coba sharekan dokumennya. Nah, ini ada petunjuk teknis ya. Ini secara umum, jadi ketentuan yang kita gunakan di SMA 1 juga mengacu pada ini ya. Mengacu pada Juknis ini. Jadi ini ada beberapa poin-poin penting di sini yang akan kami sampaikan. Ini baik untuk persyaratan peserta secara umum ya. Nanti dibukti kalau tamatan 2020 berarti dibuktikan dengan surat keterangan lulus atau SKL. Kemudian kalau di tahun sebelumnya maka menggunakan ijazah. Nah, ini secara umum. Kemudian ini kita lewati saja, nanti mungkin di web kami juga sudah disampaikan. Nah, untuk jalur pendaftaran, jadi ada 4 jalur ya, ada 4 jalur di sini. Yang pertama adalah jalur zonasi, di mana di dalam jalur zonasi ini yang menjadi tolak ukur atau dasar seleksinya adalah jarak tempat tinggal dengan sekolah ya. Untuk presentasinya atau kuotanya sebesar 50% dari daya tampung sekolah. Nah, pada tahun ini kami di SMA Negeri 1 Singkawang membuka kuota, membuka 6 rombel dengan jumlah per rombelnya 36. Jadi nanti ada sekitar 216 atau 215 peserta.
Nah, nanti di jalur zonasi ada kuota sebesar 50%. Nah, untuk Singkawang semua masuk dalam satu zona ya. Karena ini kita kota Madia. Jadi dalam masuk satu zona, jadi tidak dipisah-pisahkan ya, semua masuk zona 1. Nanti yang menjadi tolak ukurnya atau ketentuan seleksinya adalah jarak ya, jarak tempat tinggal ke sekolah yang akan diukur melalui aplikasi PBDB. Kemudian yang kedua, ini ya, tadi menggunakan aplikasi PBDB. Kemudian yang kedua ada jalur prestasi. Nah, di dalam jalur prestasi ini ada kuota sebesar 30% ya, ada 30%. Di mana seleksi dalam jalur prestasi ini yang pertama adalah menggunakan nilai rata-rata pengetahuan, nilai rapot untuk nilai khusus pengetahuannya dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan mapel ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan bahasa Inggris. Nah, untuk prestasi dibagi dua lagi ya, untuk nilai rapot itu sebanyak atau sebesar 25%. Kemudian yang kedua, prestasi akademik dan non-akademik. Ini yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam. Nanti ada ketentuan ya, sertifikat atau piagam yang bisa dipakai, yang bisa digunakan. Nah, kemudian tadi prestasi akademik non-akademik sebesar 5%. Nah, dengan ketentuan diakui dan dibentukkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui oleh pemerintah. Mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, kemudian masa berlaku sertifikat atau piagam prestasi itu paling singkat 6 bulan dan paling lama itu 3 tahun. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi maksudnya di dalam jalur ini adalah untuk mengakomodasi calon peserta didik yang di mana orang tuanya berpindah tugas. Biasanya TNI Polri atau PNS pemerintah pusat atau provinsi yang berpindah tugas ya. Nah, ini jumlah kuotanya sebesar 5%. Jumlah kuotanya sebesar 5%. Kemudian, nah ini syarat dokumennya adalah surat tugas orang tua ya, dari instansinya. Kemudian yang keempat, itu ada jalur afirmasi. Jadi jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik program program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat ya. Ini sebesar 15%, termasuk nanti ada penyandang di dalamnya termasuk penyandang disabilitas sebesar 2%. Nah, bukti peserta atau calon peserta yang mendaftar di jalur ini yaitu bisa membuktikan dengan kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar, KKS atau kartu keluarga sejahtera, PKH atau program keluarga harapan, di mana sesuai dengan nama orang tua. Jadi calon peserta didik itu memang namanya tertera dan yang memiliki kartu tersebut adalah orang tuanya sebagai kepala keluarganya. Itu untuk jalur afirmasi. Jadi dalam proses PBDB tahun ini sama dengan tahun lalu ada 4 mekanisme jalur. Tadi yang pertama ada jalur zonasi, jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur afirmasi. Ini untuk SMK kita lewati. Nah, ini ada langkah-langkah pendaftaran ya. Langkah-langkah pendaftaran PBDB online. Ini saya akan sampaikan dulu gambaran secara umum. Saya sampaikan setelah
setelah ini ya, setelah materi ini. Jadi yang pertama ada web aplikasi PPDB ya, provinsi ya, ppdb.dikbud.kalbar.prof.go.id, di mana nanti peserta didik yang perlu disiapkan yang pertama adalah membuat akun dengan cara mengisikan email yang valid. Masuk dari email yang valid adalah email aktif, karena nanti pada saat calon peserta didik itu mendaftarkan emailnya, maka akan ada aktivasi yang dikirim lewat email. Nah ini penting, jadi aktivasi yang akan dikirim lewat email. Makanya email yang diisikan adalah email yang valid, yang aktif. Dan tentu pada saat menginputkan email harus benar ya, harus benar pengisiannya. Ya. Jadi kalau nanti pengisian emailnya tidak benar, maka aktivasi akunnya juga akan terhambat ya, akan tidak bisa mendapat email aktivasi untuk mengaktifkan akun. Nah, ya jadi ada email, ada nomor HP. Jadi pada saat membuat akun itu memiliki email valid, kemudian nomor HP dan mengisikan passwordnya. Kemudian berikutnya di tahap awal adalah memilih jenjang. Memilih jenjang. Nah ini perlu diperhatikan bahwasanya pada saat memilih jenjang itu tidak bisa dirubah. Jadi ketika membuat akun nanti akan ada permintaan agar mengisi jenjang. Jadi jangan sampai nanti calon peserta didik itu salah memilih jenjang ya. Salah memilih jenjang. Karena jenjang nanti tidak bisa diubah ya. Ketika sudah milih, sudah akunnya jadi, maka dia akan terdaftar di jenjang yang dia pilih. Setelah itu mengisi biodata ya, mengisi biodata, kemudian memilih jalur seleksinya. Ya, misal mengisi data, memilih jalur seleksi tadi, ada 4 jalur seleksi. Baik, berikut ketentuan jalur ya. Nah ini poin penting di sini. Yang pertama dalam jalur zonasi. Ya. Nanti ketika sudah mengisi biodata, memilih jalur, nah pada jalur zonasi, yang pertama adalah calon peserta didik mengisikan alamat dan memastikan alamat sesuai dengan KK. Ya, sesuai dengan KK. Titik lokasi alamat yang dimasukkan itu sesuai dengan alamat yang tertera di KK. Kemudian pengukuran dilakukan maksimal 5 kali ke sekolah yang berbeda. Nah, jadi nanti calon peserta didik mengukur jarak ke paling banyak 5 sekolah. Agar apa? Agar pada saat memilih sekolah, nah itu siswa nanti ada 5 pilihan sekolah yang telah diukur. Ya. Nah di dalam jalur zonasi, nanti setiap calon peserta didik itu bisa memilih 3 sekolah tujuan. Nah 3 sekolah tujuan ini berarti harus diukur jaraknya. Harus diukur jaraknya terlebih dahulu. Kalau tidak diukur maka dia tidak bisa memilih sekolahnya. Gitu ya. Kemudian mengupload atau mengunggah scan ya, atau foto KK asli. Nah ini akan saya jelaskan beberapa, ini di bagian teknis di awal ada tadi ya. Jadi ketentuan KK, sebentar saya akan nah ini poin 11.
KK yang digunakan untuk syarat kelengkapan peserta didik adalah KK yang diterbitkan paling singkat atau minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi kalau kita tanggal 15 berarti minimal tanggal 14 2020 ya. Kemudian dalam hal kartu keluarga yang dimaksud pada poin tidak dimiliki oleh peserta didik karena keadaan tertentu. Misalkan atau bencana alam atau bencana sosial ya, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Jadi surat keterangan domisili itu hanya digunakan, hanya bisa dipakai untuk mendaftar apabila ya pada daerah calon peserta didik itu mengalami bencana alam ya atau bencana sosial ya. Nah, syarat surat PSKD ini dilegalisir oleh lurah ya. Dilegalisir oleh lurah dan berdomisili paling singkat 1 tahun sama dengan kakak tadi. Tapi ingat ketika nanti menggunakan SKD berarti harus menunjukkan bukti juga bahwa memang daerah tersebut telah terjadi bencana alam ya. Jadi SKD hanya khusus ya kalau ada daerah tertentu ya yang terkena bencana alam atau bencana sosial. Kemudian 13-nya kartu keluarga yang berubah ya, akibat penambahan anggota baru. Misalkan karena ada melahirkan atau ada yang di dalam anggota keluarganya itu menikah sehingga membuat kakak baru, maka kakak baru diupload juga melampirkan scan kakak lama dengan alamat yang sama. Jadi maksudnya di sini walaupun penerbitannya belum 1 tahun, tapi karena tadi perubahannya itu bukan karena pindah domisili, tapi karena ada penambahan anggota baru atau perubahan struktur di anggota kakak, maka dia harus melampirkan fotokopi kakak lama. Jadi nanti ada 2 kakak yang diupload. Kalau misalkan kakaknya belum 1 tahun, diakibatkan kakak ada perubahan anggota keluarga. Nah, ini penjelasan tentang kakak. Sekarang kita lanjutkan. Nah tadi ya, baik berikutnya, jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini ada 2 tadi. Nah, ini ketika calon peserta didik memiliki jalur prestasi, maka ada 2 pilihan yang bisa dia pilih. Yang pertama adalah nilai rapor, ya mengisikan nilai rata-rata pengetahuan ya. Ingat ini nilai rata-rata pengetahuan semester 1 sampai dengan semester 5 meliputi mapel bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika dan bahasa Inggris. Kemudian selain rapor pengetahuannya, yang berikutnya adalah identitas rapor. Ya, jadi paling tidak nanti ada 6 ya, ada identitas rapor, kemudian nilai pengetahuan semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi diusahakan nanti pada saat upload berkas raport ini untuk nilai per semesternya harus tampil ya identitas raportnya. Biasanya di atas kan ada nama, ada ISN dan seterusnya. Nah, kemudian jangan sampai salah upload ya. Karena kami akan Pak operator akan memvalidasi ya. Jangan sampai nilai yang diinputkan itu ternyata nilai keterampilan. Ini tentu nanti akan kami tolak ya. Ya karena di sini yang diminta adalah nilai pengetahuan. Kemudian untuk prestasi akademik non akademik jika ada tadi ya, mengisi data prestasi, kemudian fotokopi sertifikatnya ya yang diakui dan diperhitungkan. Nanti di lembaran prestasi ada ya poin-poinnya dan mana jenis-jenis prestasi yang bisa diakui untuk seleksi jalur prestasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jalur prestasi setelah nilai raport, identitas raport, kemudian sertifikat, berikutnya adalah SKL ya tetap. Jadi SKL ini di setiap jalur itu tetap diupload. Ya. Berikutnya ada jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini
upload foto scan atau foto surat keterangan surat tugas orang tua dari instansi terkait maksimal 3 tahun. Dan ada surat keterangan dari kepala sekolah. Jadi misalkan anak ini ngikut orang tuanya karena tugas tadi ya, entah TNI Polri dan sebagainya, kemudian sekolah di Singkawang, maka selain surat tugas nanti juga harus mengupload surat keterangan dari kepala sekolah. Berikutnya ada upload SKL. Nah, yang keempat adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi tadi ada beberapa dokumen yang bisa dipakai ya. Bisa KIP, ya, kartu induk pintar, KKS atau PKH, ya. Kemudian menyertakan KK asli, ya, atau surat domisili. Jadi kalau afirmasi nanti mengupload dokumen-dokumen terkait dengan jalur ini ya. Kemudian mengisi alamat ini dan memastikan alamat sesuai dengan KK serta melakukan pengukuran ya. Jadi untuk afirmasi juga melakukan pengukuran. Sama dengan jalur zonasi tapi nanti yang akan diseleksi tersebut adalah kepemilikan ya. Kepemilikan dokumen terkait dengan afirmasi. Nah ini metode atau kriteria pendaftaran pemilihan jalur ya, dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan. Jadi mungkin saya ulang lagi. Yang pertama untuk jalur donasi, dokumen yang disiapkan adalah KK, ya, scan atau foto KK asli, kemudian mengupload SKL. Nah kalau tadi ada penambahan anggota keluarga sehingga kakaknya belum sampai 1 tahun, maka wajib mengupload KK yang fotokopi KK yang lama dengan alamat yang sama ya. Jadi maksudnya dia hanya terjadi perubahan pada anggota keluarga, jadi alamatnya tidak berubah. Jadi ada foto kopi KK disertai dengan KK asli disertai dengan fotokopi KK yang lama. Kemudian jalur prestasi itu dokumennya adalah identitas rapot, kemudian foto rapot, ya, foto rapot. Kemudian prestasi akademik berarti yang diupload adalah dokumen asli atau piagam. Yang ketiga dokumennya adalah SKL. Kemudian untuk dokumen jalur pembinaan tugas orang tua, yaitu surat tugas orang tua, surat keterangan atau surat tugas orang tua, kemudian surat keterangan dari kepala sekolah, ya, kemudian SKL. Kemudian untuk jalur afirmasi, dokumen yang disiapkan yaitu kartu KIP atau KH atau KKS, ya. Kemudian mengisi alamat, kemudian upload SKL. Nah ini untuk mekanisme pemilihan jalur. Berikut adalah aturan pemilihan sekolah. Jadi ada aturan pemilihan sekolah jalur yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, untuk jalur zonasi, peserta didik dapat memilih maksimal 3 sekolah sebagai tujuan. Memilih 3 sekolah ya. Memilih 3 sekolah. Ya. Jadi karena nanti misalkan di pilihan 1 itu tidak terseleksi, maka dia akan masuk atau diseleksi di pilihan kedua dan pilihan ketiga. Jadi usahakan 3. Kemudian untuk jalur prestasi juga sama, ya, dapat memilih 3 sekolah tujuan. Untuk afirmasi maksimal 3 sekolah tujuan. Sedangkan untuk perpindahan orang tua itu hanya boleh memilih 1 sekolah tujuan. Kemudian poin penting berikutnya adalah calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali untuk jenjang SMA atau SMA, tidak bisa mendaftar di 2 jenjang sekaligus karena nanti akunnya itu akan terdeteksi ya bahwa
anak ini sudah mendaftar di jenjang SMA atau SMK. Ya. Baik. Nah, dasar seleksi ya, mekanisme seleksi. Yang pertama zonasi, pengurutan calon peserta didiknya. Yang pertama adalah jarak ya, jarak domisili kakak dengan sekolah tujuan, kemudian umur, kemudian waktu daftar calon peserta didik. Kemudian untuk jalur prestasi yang secara berurutan berdasarkan nilai rata-rata ya, nilai rata-rata pengetahuan semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian jumlah bobot poin prestasi. Jumlah bobotnya berapa? Kemudian umur, ya. Kemudian waktu daftar. Perpindahan tugas orang tua ada secara berurutan menggunakan surat perpindahan tugas orang tua, kemudian umur, kemudian waktu daftar calon. Kemudian untuk jalur afirmasi, yang pertama adalah kartu ya, yang menyatakan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu oleh pemerintah. Kemudian jika daya tampung tidak memenuhi, maka untuk yang mengikuti jalur afirmasi akan diikutsertakan dalam seleksi berdasarkan pengukuran domisili. Ini SMK kita lewati. Nah ini pagu ya. Tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 36 peserta didik untuk perombal, dan ini kita akan membuka sebanyak 6 rombel. Kemudian ini ketentuan khusus. Jadi calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis, maka akan dinyatakan gugur ya. Kemudian jika ditemukan kesengajaan pemalsuan dokumen atau jarak atau alamat oleh calon peserta didik, maka sekolah atau satuan pendidikan berhak menggugurkan calon peserta didik tersebut dari daftar calon peserta didik yang diterima. Kemudian kita lanjut. Nah ini untuk jadwal pelaksanaan. Jadi pendaftaran itu dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 22 Juni. Ya, ini akan dibuka selama 24 jam. Nah, ini dilakukan oleh siswa ya. Jadi calon peserta didik nanti bisa memanfaatkan waktu ini ya, tanggal 15 sampai 22. Kemudian nanti sekolah akan melakukan validasi data terkait dokumen-dokumen atau pengisian-pengisian yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, jadi nanti sekolah atau operator sekolah akan membuat validasi tanggal 15 sampai dengan 25 Juni. Nah ini kita menggunakan jam kerja ya, jam 8 sampai dengan jam 2. Kemudian masa sanggah perbaikan. Jadi nanti kalau ada pendaftar ya yang dokumennya dianggap tidak valid oleh operator berdasarkan dokumen yang diupload, maka bisa melakukan perbaikan berkas. Misalkan dia salah upload berkas, salah upload KK, ya, salah upload nilai raport, maka dia bisa melakukan perbaikan. Nanti di menu di aplikasi akan muncul ya, dinyatakan data tidak valid harus melakukan perbaikan. Nanti calon peserta didik bisa melihat bagian mana yang perlu diperbaiki atau yang perlu diupload ulang. Kemudian misalkan kalau misalkan ada nilai yang tidak sesuai, maka harus menginputkan nilai yang sesuai dengan dokumen yang diupload.
Demikian juga dengan jarak ya. Nanti juga sekolah akan melakukan validasi jarak. Benar enggak? Atau sudah benar atau belum jarak yang diukur oleh siswa ya berdasarkan dokumen, berdasarkan dengan KK yang diupload. Kemudian setelah calon peserta didik melakukan perbaikan, maka akan divalidasi kembali oleh sekolah. Ya, akan divalidasi kebenaran data yang diinput dan valid tidaknya dokumen yang diupload oleh calon peserta didik. Kemudian nanti pengumuman hasil pendaftaran itu pada tanggal 3 Juli dan daftar ulang beserta verifikasi berkas fisik itu tanggal 5 sampai tanggal 8 Juli. Nah ini tadi lampiran ya terkait dengan jarak tadi. Jadi jarak itu berdasarkan nilai pengukuran oleh aplikasi. Ya, jadi nanti aplikasi yang kita pakai yang digunakan oleh sistem adalah pengukuran via aplikasi. Kemudian tadi tabel prestasi ya, tabel prestasi ini bobot poinnya. Ini ada tingkat internasional ya, ada tingkat nasional, regional, kemudian ada untuk perorangan, bergu 3 sampai dengan 11 orang, atau nanti massal ya, 12 orang ke atas itu memiliki poin atau bobot sesuai dengan tingkatan raihan prestasi dan kelompok ya. Ini ada provinsi, kemudian ada tingkat kabupaten kota. Kemudian juga ada untuk yang non kompetitif ya. Ini yang tidak berjenjang biasanya ya. Ini ada non akademik ya, nanti bisa dilihat kembali di info yang kami tampilkan di web SMA Negeri 1 Singkawang. Baik, ini untuk ketentuan umum. Saya kira sudah cukup. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Tapi mungkin kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu informasi teknis ya. Bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara memilih jenjang, bagaimana memilih jalur, mengupload dokumen, dan seterusnya. Nah, jadi saat ini masih dibuka untuk coba aplikasi bagi calon peserta didik ya. Jadi, bisa dimanfaatkan uji coba ini. Bagaimana cara membuat akun dan sampai pada mendapatkan nomor pendaftaran.